Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanidatia Febriani, guru prakarya dan kewirausahaan SMA Negeri 1 Cicalengka. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana caranya atau menyusun proposal usaha mengenai materi makanan khas daerah yang dimodifikasi. Dalam menyusun proposal usaha makanan khas daerah yang dimodifikasi, tentu sebelumnya kita sudah mengetahui langkah-langkah bagaimana caranya membuat usaha makanan khas daerah yang dimodifikasi. Nah, dalam proposal ini terdiri menjadi 3 bagian, sama seperti laporan pada umumnya. Yang pertama adalah bab 1 itu pendahuluan, bab 2 itu ada isi, dan bab 3 itu adalah penutup, dan yang terakhir adalah lampiran. Dalam bab pertama, pendahuluan itu terdiri dari 1.1 latar belakang, lalu di bawahnya ada visi dan misi berwirausaha, ada brand yang sudah dibuat, dan ada rumusan masalah serta ada tujuan dari usaha tersebut akan didirikan. Nah, dalam latar belakang biasanya itu mencakup ke dalam sejarah makanan khas daerahnya itu sendiri dan mengapa kita perlu melakukan modifikasi terhadap makanan khas daerah tersebut. Selanjutnya dalam bab 2 itu ada yang pertama adalah analisis pasar. Dalam analisis pasar ini tentunya kita harus menentukan yang namanya segmenting, targeting, serta menentukan positioning produk. Yang kedua, di dalam bab 2 itu ada yang namanya gambaran umum usaha terkait dengan what, how, dan for whom. What itu produk apa yang akan dibuat atau makanan khas daerah apa yang akan dibuat. How, bagaimana cara memodifikasinya atau bagaimana cara memodifikasi makanan khas daerah tersebut, dan for whom atau untuk siapa makanan tersebut dijual. Nah, tidak lupa juga dalam bab 2 dicantumkan mengenai analisis SWOT pada perusahaan tersebut. Misalnya kekurangan, kelebihan, ancaman, serta peluang yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah metode pembuatan dan alat-alat. Ya, yang terakhir adalah bab 3, di mana bab 3 itu adalah adanya penutup. Nah, namun sebelum bab 3 ada penutup, di dalam bab 3 itu ada anggaran biaya dan juga ada jadwal kegiatan. Dalam jadwal kegiatan ini biasanya dicantumkan kegiatan apa saja yang dilakukan dari mulai perencanaan sampai dengan produk bisa terjual. Schedule atau agenda dari perencanaan sampai dengan penjualan. Lalu ada anggaran, biasanya dalam anggaran ini seperti biasa di situ membahas mengenai biaya total, biaya tetap, biaya tidak tetap, lalu ada harga pokok produksi, lalu tentunya akan menghitung laba ataupun ruginya suatu perusahaan. Nah, anak-anak semua, hal tersebut atau proposal tersebut biasanya dilakukan ketika kita mau mencoba mencari modal ataupun bisa dijadikan sebagai acuan perencanaan dalam membuat sebuah usaha. Jadi ketika kita mau merencanakan sebuah usaha, sudah tertulis dalam proposal tersebut atau dalam perencanaan tersebut, sehingga dalam pelaksanaannya kita tidak lagi mengambang-ambang atau mengira-ngira karena perencanaannya sudah ditulis atau sudah diplanningkan dengan baik. Tujuannya bisnis plan atau planning usaha itu adalah supaya ketika kita melaksanakan usaha itu sudah ada urutannya dan kita tinggal mengikuti perencanaan yang sudah kita buat. Maka dari itu perencanaan akan lebih berjalan lancar. Ketika kita mau membuat usaha kita akan lebih terencana dan terperinci, tidak ada yang lupa, seperti itu. Sekian materi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.